Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Maudi Widyaningrum dengan NIM 12311193005, jurusan Manajemen Dakwah 6A dengan mata kuliah Manasik Haji dan Umroh, dan dosen pengampu Bapak Yuski Faridian Nawafi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sebab CDE. Yang pertama, kedatangan di Bandar Udara Arab Saudi. Nah, jamaah haji datang di Arab Saudi dalam 2 gelombang. Gelombang yang 1 mendarat di Bandara Madinah, dan gelombang 2 mendarat di Bandara KAI Jeddah dengan rincian kegiatan sebagai berikut. Gelombang 2 di Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Saat tiba di bandara-bandara King Abdul Aziz Jeddah, jemaah haji gelombang 2 dianjurkan untuk mengantri turun dari pesawat dengan tertib. Nah, bisa dibaca kelanjutannya, bisa di stop dulu. Nah, ini kelanjutan dari yang kedatangan di bandar udara ya. Mengantri turun dari pesawat dengan tertib, memastikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggaman, sedangkan koper besar diterima oleh jemaah di hotel dan sebagainya. Ini terusannya dari yang atas tadi. Nah, menuju Mekah bagi jemaah gelombang 2. Usai menjalani pemeriksaan imigrasi, jemaah haji hendaknya menyerahkan paspor kepada petugas Arab Saudi Nakoba, lalu naik bus dengan tertib, menerima nasi box sebelum bus berangkat, dan sebagainya. Nah, yang untuk gelombang 1 di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Saat tiba di Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz, gelombang 1 dianjurkan untuk mengantri turun dari pesawat dengan tertib, mematikan tas tentengan dan paspor selalu berada dalam genggaman, sedangkan koper berada diterima oleh jemaah di hotel. Yang ketiga, menuju ruang pemeriksaan imigrasi dengan tertib sambil tetap memperhatikan arahan ketua kloter, ketua rombongan atau ketua regu. Dan bisa dibaca lagi seterusnya. Nah, dan yang keenam, ini terusannya yang tadi ya, sama seperti yang pertama tadi, yang di Bandara King Abdul Aziz. Nah, sekarang Subab D di Hotel Madinah. Selama di Madinah, jemaah haji dianjurkan untuk menjaga ketertiban saat turun dari bus dan menempati hotel yang telah ditentukan dengan teratur. Yang kedua, mengatur waktu secara efektif dan efisien untuk melaksanakan sholat 40 waktu arba'in di Masjid Nabawi, karena waktu yang disediakan di Madinah hanya lebih kurang 8 hari ditambah 12 jam. Dan yang ketiga, memperhatikan waktu dan mengikuti proses ziarah ke tempat-tempat bersejarah yang diatur oleh majmu'ah bekerjasama dengan ketua kloter, karena waktu berziarah biasanya ditentukan pada hari ketiga sejak jamaah tiba di Madinah. Jemaah haji ditempatkan di hotel secara bintang 3 dengan konstruksi gedung bertingkat yang dilengkapi dengan lift. Dan berhati-hati ketika menggunakan tangga berjalan eskalator agar jemaah tidak terpeleset atau pakaian tidak tersangkut. Untuk yang selanjutnya, menuju Mekah bagi jemaah haji gelombang 1. Nah, setelah selesai melaksanakan sholat 40 waktu sholat arba'in itu, jemaah haji siap berangkat ke Mekah untuk melaksanakan umroh atau haji. Jemaah haji yang akan meninggalkan hotel menuju Mekah hendaknya memperhatikan koper, tas tentengan, dan barang-barang berharga agar tidak tertinggal, melaksanakan mandi sunnah ihram, memotong kuku, mencukur bulu ketiak, kumis, kemaluan, merapikan jenggot, dan memakai wangian di badan, menaiki bus dengan teratur sesuai rombongan. Kelanjutannya bisa di-pause dulu dan sebagainya. Yang ke-9, di Mekah, seluruh jemaah haji gelombang 1 dan gelombang 2 berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah umroh dan haji. Selama di Mekah, seluruh jamaah dianjurkan mempersilahkan setiap ketua rombongan turun dari bus saat tiba di Mekah untuk mendapatkan penjelasan tata cara pembagian kamar dari petugas haji, bagian akomodasi, mengatur diri saat turun dari bus, lalu menempati hotel sesuai dengan arahan petugas bagian akomodasi, mentaati aturan pembagian kamar di hotel untuk kurang lebih 28 hari yang ditetapkan oleh panitia penyelenggara Arab Saudi,
Dan keempat, mengikuti penempatan kamar sesuai dengan nama-nama jamaah yang tercantum di pintu kamar. Dan kelima, mempersilahkan setiap ketua regu dan ketua rombongan membantu petugas PPIH dalam mendistribusikan kamar agar kamar jemaah haji laki-laki dan kamar jemaah haji perempuan terpisah dan sebagainya. Nah, selama di tanah suci, seluruh jamaah haji tidak dianjurkan untuk memaksakan diri melakukan ziarah atau umroh sunnah bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan. Yang kedua, memaksakan diri sholat di Masjid Haram setelah datang waktu sholat fardu bila kondisi kesehatan tidak memungkinkan, beresiko tinggi dan lanjut usia karena pahala sholat di hotel sama seperti sholat di Masjidil Haram. Dan yang ketiga, memaksakan diri mencium Hajar Aswad dengan cara berdesak-desakan laki-laki dan perempuan, apalagi sampai harus membayar orang untuk melapangkan jalan dengan menghalangi jemaah lain bertawaf.